Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Hari ini adalah merupakan minggu pertama di bulan April 2023. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan untuk kita sekalian masing-masing bersaat teduh secara bersama-sama. Berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hadir diberkati oleh Tuhan. Mazmur nomor 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5b. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan karya terbesar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan biarlah pujian pagi hari ini merupakan tanda hormat kita, ucapan syukur, pujian penyembahan kita kepada Allah. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang memelihara kita hari lepas hari sampai dengan hari ini. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji dan menyembahmu. Berkenanlah untuk bertakhta di atas puji-pujian kami. Terus gerakan kami, biarlah sungguh puji-pujian. Setiap kata kalimat yang kami ucapkan melalui mulut kami, sungguh lahir dari hati kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, dan Kau hanya menemukan, kami hanya menemukan itu dalam kasih-Mu. Bukan di dalam-Mu, Yesus. Oh, pujian dari hatiku, biarlah itu sungguh mengalir dari hati kami di setiap waktu.
lagi dengan sukacita penyapaannya. Katakan kasih yang terindah. Pengorbanan yang tiada taranya, sebab karena pengorbanan engkau telah menyelamatkan kami. Yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai, Yesus Anda.
kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dipersembahkan ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu. Izinkan kami pada pagi hari ini selaku umat ketebusan menyatakan itu melalui ibadah hari ini. Inilah kami kembali lagi sebagai umat ketebusan pada pagi hari ini. Kami berkumpul bersama untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, bersyukur berterima kasih, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami menggerakkan kami hari ini, agar kami dapat memuji Engkau dengan kasih, dengan tulus, dengan kerendahan hati. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini Engkau bertata di atasnya. Kami yang ada di altar ini, hamba-hamba yang melayani, Kami mohon urapan baru dari Tuhan, sehingga sungguh ibadah hari ini dari awal dengan selesainya dapat mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita sudah berada di bulan ketiga, Februari, Maret, April. Kita sudah memasuki bulan keempat, ya. Di minggu pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kita berada di minggu sengsara, ya, di mana kita akan memperingati kematian daripada Tuhan Yesus, Sang Penebus kita, ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan.
baik, Dia amat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya bertugas melayani Adrian bawakan tempat sembahyang. Sebelum kita jalankan kantong persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, 2 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Terima kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini tidak seberapa Tuhan dibanding kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu setiap pemberian kami akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan akan menjadi berkat dimanapun berkat ini disalurkan dan dipakai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Serahkan anaknya.
Kita akan pujian ini kembali. Inilah pernyataan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena kebaikan-Mu selalu nyata dalam segala pengalaman kami. Hari ini kembali kami bersama-sama bersyukur, bergembira di hadapan-Mu atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Pemeliharaan yang sempurna, berkat jasmani dan teristimewa berkat rohani. Hari ini kami dapat menyaksikan betapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terimalah semua puji-pujian kami, penyembahan kami. Biarlah ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk diam, memperhatikan, menyimak setiap kata dan kalimat dari firman-Mu, sehingga sungguh kami dapat menangkapnya, memahami dan mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga melalui firman Tuhan hari ini kami pulang dengan sukacita. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti, minggu berganti bulan, dan minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Hari ini kita telah melewati bulan Maret, dan kita sudah berada pada hari minggu pertama di bulan April 2023. Sehubungan dengan itu, kita dalam rangka peringatan hari penderitaan, tapi juga sekaligus kemenangan Kristus. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 11. Seiring dengan bergantinya bulan, maka tema kita pun juga berganti, ya.
Kalau bulan kemarin kita belajar tentang anak-anak Allah, tapi hari ini dan bulan ini kita akan belajar tentang doa, ya. Karena itu mari kita buka Lukas pasal 11. Kita mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca silih berganti. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang ganjil, ya. Baik. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hal berdoa. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dipinjamkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, menyimak, memperhatikan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara, bicara tentang doa bukanlah merupakan sesuatu pelajaran yang baru bagi setiap kita. Namun melalui kesempatan pagi ini, bahkan bulan ini, kita kembali mencoba untuk meneliti tentang doa. Ya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman kita dalam hal berdoa, baik doa secara pribadi maupun juga doa bersama-sama. Harapan dan doa saya ialah bahwa semakin kita memahami dan mengerti tentang doa, semakin kita tergerak untuk terus-menerus berdoa. Mengapa? Karena salah satu bagian yang kelihatan yang sangat penting dalam kehidupan Yesus adalah doa. Ya, dalam menjalani semua kesibukan pelayanannya, bahkan seluruh aktivitasnya, ia tidak pernah mengabaikan doa. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah yang dilaporkan oleh penulis Kitab Markus dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, itu berarti bahwa sebelum ia memulai kegiatan apapun, ia memulainya dengan doa.
Saya paham dan mengerti bahwa Yesus sungguh memahami dan mengerti sungguh tentang pentingnya, vitalnya doa di dalam kehidupannya. Walaupun kita yakini dia bahwa dia memiliki dua hakikat, yaitu hakikat sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Dan dia adalah manusia yang paling sempurna di antara semua manusia. Tetapi juga dia menempatkan doa sebagai hal yang penting dalam hidupnya. Apatah lagi kita. Yang kedua, dalam Matius pasal 14 ayat 23 melaporkan bahwa dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Itu berarti bahwa ia mengawali kegiatannya dalam sepanjang hari dengan doa, dan ia mengakhiri kegiatan itu juga dengan doa. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kita menempatkan doa dalam hidup kita. Ya, memang kita masih berjuang, ya. Kita belum disiplin dalam hal berdoa. Mungkin kita masih belepotan di dalam melakukannya. Tetapi Yesus memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi di dalam hal doa. Itulah sebabnya kita melihat dalam laporan daripada Markus dan Lukas dan Matius tadi, bahwa ia mengawali kegiatannya dalam setiap hari dengan doa. Pagi-pagi benar ia sudah bangun berdoa, dan setelah ia menyelesaikan tugasnya dalam sepanjang hari itu, ia menutupnya kembali dengan doa sebelum ia beristirahat. Bahkan dalam Lukas pasal 11 ayat 1 yang kita baca tadi menyatakan, pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Yesus berdoa dalam segala situasi, baik keadaan baik-baik saja ataupun keadaan tidak baik. Bahkan kita melihat bahwa sebelum ia ditangkap, kemudian ia disalibkan, ia mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Walaupun memang irama doa Yesus ini memang sulit untuk diikuti oleh murid-murid. Kita tahu di situ bahwa ketika ia membawa murid-muridnya di Taman Getsemani, ia menghadapi satu pergumulan yang sangat luar biasa. Ia berdoa untuk satu hal dalam jam yang sama. Ia berdoa 3 kali untuk pergumulan itu. Bagaimana kondisi murid-murid ketika Yesus berdoa? Mereka mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Mereka ngantuk dan sulit untuk membuka mata, dan mereka membiarkan Yesus bergumul menghadapi kematian yang sangat mengerikan itu. Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga berdoa walau hanya 1 jam saja? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu berarti bahwa Yesus menempatkan doa sebagai satu bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Bagaimana kita menempatkan doa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Sikap dan kebiasaan Yesus ini diperhatikan oleh murid-muridnya. Sehingga setelah ia selesai berdoa sebagaimana yang dicatat dalam pembacaan kita tadi, salah seorang murid berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Inilah yang menjadi tema kita pada minggu ini, dan khususnya dalam bulan ini. Ya, harapan saya ialah bahwa setelah kita selesai belajar, maka kita memiliki pengertian yang lebih dalam lagi, pengertian yang lebih meningkat lagi tentang doa. Dan tidak hanya pengertian kita yang meningkat, tetapi juga kita menempatkan doa sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup kita. Kemenangan bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan, kemenangan gereja dalam menghadapi setiap situasi kehidupan ini adalah juga tergantung dari sejauh mana kita bergumul di dalam doa. Doa memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebelum kita melihat dan belajar tentang struktur, susunan atau bagian-bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai respon Yesus terhadap permintaan salah seorang murid tadi, pagi ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang pentingnya kita berdoa. Mengapa doa itu penting? Mengapa kita harus berdoa? Dan jika kita telah memiliki pemahaman dan pengertian, saya berharap bahwa kita tidak pernah mengabaikan doa lagi. Ya. Dan kita berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita tidak berdoa menurut versi kita masing-masing. Ya.
Mari kita melihat mengapa kita harus berdoa, mengapa doa itu penting. Alasan yang pertama adalah karena kesediaan Allah untuk menjawab doa kita. Rupanya Allah menunggu setiap kita untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk bergumul bersama-sama dengan Dia. Kita tahu bahwa bagian-bagian daripada doa itu Allah merupakan kebutuhan kita. Tetapi juga tidak hanya terfokus pada kebutuhan kita. Ada banyak hal yang membutuhkan doa kita. Di mana melalui doa kita Allah bekerja. Kita juga disebut sebagai mitra kerja Allah di dalam proyek besar untuk penyelamatan dunia ini. Kadang kita terlalu berpikir bahwa Allah lah yang paling berperan dalam segalanya. Memang itu benar. Tapi rupanya Tuhan juga membutuhkan keterlibatan kita, kerjasama kita. Ada banyak hal yang kita dapati, yang kita raih, yang kita peroleh, yang kita miliki dalam hidup ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa karena peran Dia lebih besar daripada Allah. Tapi rupanya Allah juga mau supaya kita juga memiliki peran besar terhadap terjadinya mujizat, terhadap terjadinya pekerjaan baik, terhadap terjadinya segala hal yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Kesediaan Allah untuk menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sikap kesediaan Allah untuk menjawab doa kita dijelaskan oleh Lukas dengan sebuah perumpamaan di situ, yaitu perumpamaan atau contoh seorang sahabat yang didatangi oleh sahabatnya di malam hari untuk meminta tolong. Mari kita perhatikan. Yesus berkata dalam ayat yang kelima, ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Bapak Ibu dan Saudara, untuk menjelaskan tentang bagaimana sikap Allah terhadap setiap kita, anak-anaknya, terhadap setiap umatnya, penulis kitab Lukas atau Yesus memberikan sebuah gambaran tentang seorang sahabat yang pergi meminta tolong kepada sahabatnya. Rupanya mereka juga tetangga, ya. Ini adalah merupakan sebuah hal yang aneh bagi setiap kita. Orang bertamu tengah malam, ya. Lalu kemudian ketika tuan rumah ini kedatangan tamu yang merupakan sahabatnya juga, tidak punya persiapan apa-apa. Ini orang semua sudah tidur. Ini sesuatu hal yang memang jarang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak hanya jarang, tetapi juga tidak biasa, ya. Coba katakan, mungkin kalau ya jangankan sahabat, ya saya gembala jemaat datang ke Pak Eko tengah malam, Pak Eko sudah tidur. Pak Eko, tolong saya, ada teman saya dari Tangerang atau dari Ambon datang. Dia baru datang jam sekian, jam 1 malam ini. Saya tidak punya apa-apa untuk menyuguhkan kepada dia. Saya rasa muncul rasa tidak nyaman dari Pak Eko, ya. Dia akan jengkel, ya. Apalagi sudah tidur, ya. Kemungkinan besar Pak Eko tidak akan buka pintu untuk saya. Ini bukan waktunya, ini bukan situasi yang tepat. Tetapi bagaimana kita melihat sang teman itu, sang tetangga itu, ya. Yesus berkata dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Yang pertama, karena mereka berelasi, mereka punya hubungan, mereka punya koneksi.
Ini bukan orang luar, tetapi sahabat dekat yang saya percaya bahwa ketika yang didatangi ini susah, sulit, saya percaya pernah menolongnya. Ya. Lalu, namun karena sikapnya yang tidak malu, ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Walaupun ini tidak hal yang biasa, walaupun ini bukan jamnya, ini bukan situasi yang tepat, tetapi orang itu, sahabatnya itu, akan bangun memberikan permintaan daripada sahabatnya itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal yang saya lihat di sini yang membuat sahabat itu pada akhirnya bangun dan memberikan 3 roti. Ya, ini pinjam 3 roti. Mari kita lihat teman yang meminta itu apa yang dilakukannya. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabat. Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah belajar pada minggu lalu bahwa ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak berkomunikasi dengan pihak, dengan pribadi yang kita tidak memiliki korelasi. Bukannya kita meminta atau berkomunikasi dengan pihak atau pribadi yang kita tidak punya koneksi. Kita sudah punya hubungan dengan Dia. Hubungan kita dengan Allah adalah sebagai bapa dan anak. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa kita. Saya rasa bahwa bapak-bapak kita punya pengalaman sebagai orang tua. Pada waktu mulai dari kecil anak kita, setelah istri kita melahirkan, saya rasa bahwa saya tidak tahu pengalaman bapak-bapak lain, tapi pengalaman saya adalah ketika anak itu bangun, mau jam 1 malam, jam 2, jam 3, biasanya saya yang lebih bangun duluan. Pak Eko bagaimana? Ya, biasanya saya lebih respon, ya. Apalagi ketika dia butuh susu, ya. Mau dalam keadaan mau ngantuk sekalipun, saya tidak bisa tahan, ya. Nah, inilah kondisi. Itu kan waktu yang tidak tepat sebenarnya. Waktu sementara enak-enaknya tidur. Rupanya tidak ada satu situasi, tidak ada satu kondisi pun bagi Allah untuk tidak memperhatikan kita. Amin. Saya tekankan sekali lagi. Rupanya tidak ada satu situasi atau keadaan pun yang Allah tidak peduli dengan kondisi kita. Allah peduli, dan ketika kita meminta, pasti Ia akan memberikannya. Ya, ini yang diajarkan, bukan pengalaman kita. Ya, saya tidak tahu pengalaman kita, kemungkinan ada banyak doa kita yang belum dijawab. Tapi mari kita ingat bahwa tidak mungkin Allah akan diam-diam saja. Tidak mungkin Allah tega tidak peduli dengan kita. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Yesus ini. Ya, ini bukan Nabi yang menjelaskan, tapi Yesus sendiri. Yesus itu Allah pribadi Allah, dan Ia tahu bagaimana perasaan batinnya terhadap setiap kita. Karena orang itu adalah sahabatnya. Kita juga adalah sahabat Allah, tetapi kita juga adalah anak-anak Allah. Lalu kemudian yang kedua, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, Bapak Ibu dan Saudara, ya mungkin kita menggambarkan atau menjelaskan sikap malu ini adalah sikap yang tidak bagus dalam hal relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan. Walaupun mungkin tidak disebut, hanya satu sikap yang tidak baik di sini adalah malu. Ya, mungkin juga malas, mungkin juga segan, mungkin juga takut, mungkin juga bosan. Ya, kita harus mengabaikan semuanya itu. Seorang anak pasti tidak akan pernah malu untuk minta apapun kepada bapaknya. Amin. Ya, malah seorang anak walaupun dia tahu bahwa bapaknya sulit untuk memenuhi
permintaannya, dia akan tetap minta itu. Nah, sikap seperti inilah yang ingin dijelaskan oleh pernyataan Yesus di sini. Jangan malu, jangan bosan, jangan putus asa. Saya tahu bahwa banyak doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi rupanya dari bagian firman Tuhan ini, kita harus belajar. Jangan pernah jemu-jemu. Berdoa terus-menerus. Ini yang ingin dijelaskan oleh Yesus. Segala macam perasaan buruk apapun yang membuat kita berhenti berdoa, yang membuat kita jarang berdoa, mari kita singkirkan semuanya itu dan berdoa terus. Dan pada akhirnya Yesus menjelaskan, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya. Sudah berapa banyak doa kita yang belum terjawab. Dari pernyataan Yesus ini ingin memberikan sebuah jawaban kepada kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Mengapa? Karena kesediaan Allah untuk menjawab doa kita. Amin. Yang kedua, apa pentingnya kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Mari kita lihat ayat yang ke-9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yang kedua ini apa? Jawaban doa adalah pasti. Jawaban doa adalah pasti. Hal itu diuraikan oleh Yesus dengan sebuah pernyataan. Dengan pernyataan, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan dapat. Ketok pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap yang meminta, meminta, ia akan menerima. Setiap mencari, pasti mendapat. Yang mengetuk, pintunya akan dibukakan. Ada sebuah kepastian. Ya. Ini kita tidak bicara tentang pengalaman kita. Mungkin kita mengalami kegagalan dalam doa. Tapi setelah kita memahami dan menyadari, mari intensitas doa kita semakin meningkat. Jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan bosan. Ya, jangan juga berpikir Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli, dan inilah yang dijelaskan oleh Yesus. Bagaimana sikap Bapa di sorga terhadap setiap kita. Jawaban doa itu adalah pasti. Mengenai waktu memang Tuhan yang menentukan. Karena sekali lagi, jawaban Tuhan tidak terlepas juga daripada proses Ia mendidik kita supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Kita semakin mengenal Allah, semakin memahami, semakin mengerti Dia. Yang ketiga, apa pentingnya doa dan mengapa kita harus berdoa? Kebaikan Allah yang sama seperti kebaikan seorang bapa kandung. Karena Allah itu baik. Ayat yang ke-11 sampai 13 firman Allah menjelaskan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kelajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Alasan yang ketiga, mengapa doa itu penting dan mengapa kita harus berdoa. Alasannya adalah kebaikan Allah yang sama seperti kebaikan seorang Bapa. Allah itu baik, sungguh baik. Dan ketika kita memanjatkan doa kita, pemahaman pengertian inilah yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam batin kita, yang ada dalam roh kita, dan akan semakin mendorong kita, menyemangatkan kita untuk terus membangun kehidupan doa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari, saya rasa bahwa khotbah di bulan lalu sangat berkesinambungan dengan khotbah kita pada bulan ini. Karena itu yang menjadi persoalan bagi setiap kita, seperti apa doa kita, bagaimana pikiran, hati kita, iman kita ketika kita berdoa. Kita perlu tata kembali, kita perlu merenungkan itu kembali.
Sehingga ketika kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, bukan seperti konsep kita. Saya rasa bahwa Tuhan ingin supaya kita lebih banyak mengerti tentang berbagai kebenaran dalam firman Tuhan ini, dan teristimewa juga tentang doa. Saya berharap bahwa setelah selesai kita belajar tentang doa, di dalam rumah tangga kita akan terbentuk persekutuan-persekutuan doa yang walaupun mungkin diawali dengan anggota keluarga kita, tetapi keluarga kita adalah keluarga yang memiliki kehidupan doa yang hidup. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kehidupan doa yang hidup, dan gereja kita adalah gereja yang memiliki kehidupan doa yang hidup. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Mengapa pentingnya doa? Karena Allah bersedia untuk menjawab doa kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena jawaban doa itu adalah pasti. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena Allah Bapa kita itu Allah Bapa yang sangat baik, yang pasti akan memperhatikan dan menjawab doa kita. Tuhan memberkati kita. Jadikan aku rumah doamu. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Bapa.
menjadi kehendak-Mu adalah supaya kami terus meningkatkan kuantitas, kualitas doa kami. Karena itu perlu kami belajar kepada Yesus, juru syafaat itu, agar kami dapat berdoa dengan benar. Kami berdoa karena kami tahu bahwa Allah pasti menerima kami. Karena ada jawaban yang pasti tentang doa. Karena Allah adalah Bapa kami yang sangat baik, yang memberi kami sesuai dengan kebutuhan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin meningkat, berubah di dalam hal doa. Kami berdoa seperti yang Engkau kehendaki. Meteraikan firman ini dalam batin setiap jemaat hari ini. Dan biarlah kami bangkit dalam hal kami berdoa, baik secara pribadi, keluarga, juga secara berjemaat. Meteraikan firman dalam batin kami. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita nyanyian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Mari kita semua berdiri. Siang hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau yang memimpin, menyertai dan memberkatinya. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Sebagaimana janji firman bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang hadir hari ini. Kami sungguh meresponi akan panggilan kegerakan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami dapat hadir dan kami boleh memuliakan nama Tuhan yang kami cetuskan dengan lagu-lagu pada hari ini. Kami juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami, mendorong dan menggerakkan kami untuk bertumbuh dalam kehidupan doa. Terima kasih Bapa, bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Cynthia Maria, mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi pada hari ini. Terima kasih untuk perjalanan panjang Tuhan sudah sertai walaupun berliku. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa kalau hamba-Mu ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami umur panjang, kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, bahwa Tuhan juga sudah menyembuhkan. Karena dokter sudah menyatakan bahwa hamba-Mu telah sembuh dari kanker. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu. Biarlah Ibu Cynthia terus hidup untuk terus mendorong anak-anak, mantu dan cucu-cucu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Berkati keluarga, berkati harapan, berkati cita-citanya. Apa menjadi kerinduan hamba boleh terkabulkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk semua pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, baik dalam minggu ini maupun juga dalam minggu-minggu atau waktu-waktu yang lampau. Biarlah pengalaman yang indah itu akan terus meneguhkan kami, sehingga kami tidak perlu cemas dan khawatir ketika akan menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Karena janji Tuhan selalu tepat adanya, bahwa Tuhan menyertai kami. Allah Immanuel. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Manturia. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu pemuda remaja sampai kepada anak-anak.
biar semakin hari semakin bertumbuh, dan itu akan terwujud di dalam kehidupan kami setiap hari, yang menghasilkan buah roh, yang bersikap baik dan benar ketika kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, yang kami tetap teguh dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Kami juga rajin beribadah, terus terlibat dalam pelayanan, membangun jemaat di tempat ini. Bahkan dalam semua aspek kehidupan kami terlihat tanda-tanda kedewasaan rohani. Ya Bapa di sorga, yang berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan, Engkau memberkati kami. Demikian pun juga kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga membawa hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari, bahkan sepanjang umur hidup kami. Anak-anak yang bersekolah, kami mohon Tuhan memberi hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, khususnya mereka yang akan ujian di waktu mendatang ini. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka mempersiapkan diri, dan ketika mereka mengikuti ujian mereka dinyatakan berhasil, lulus, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang beralam kelemahan tubuh, pemulihan, kesembuhan. Kami terus mendukung hamba Pak Agus. Terima kasih bahwa hari ini hamba-Mu dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa ini adalah kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan sempurnakan kesembuhan hamba-Mu. Demikian pun juga untuk hamba-Mu Ibu Marta. Mari Tuhan pulihkan kesehatan hamba-Mu. Demikian pun juga untuk Ibu Asyu. Mari Tuhan Engkau pulihkan kesehatan. Demikian pun juga kami berdoa untuk anak kami Senat, anak daripada Pak Yaman dan Ibu Citra. Mari Tuhan Engkau tolong anak ini, jamah sembuhkan dia di dalam nama Yesus, sehingga Senat dapat sembuh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka mengalami kelemahan tubuh atau sakit, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang anak-anak pemuda kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan untuk mendampingi mereka seumur hidup nantinya. Demikian pun juga kami berdoa buat pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apapun bentuknya, kami serahkan itu ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan yang Kau berikan jalan keluar, sehingga mereka boleh mengalami jalan keluar atas masalah pergumulan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami berdoa untuk anak kami Adrian, di mana pada hari ini dia akan dibaptis, dan kiranya Tuhan Engkau tolong teguhkan pernyataan imannya supaya dia siap untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, apapun wujud kehidupan itu. Berikan pemahaman dan pengertian sehingga Adrian terus sepanjang hidupnya melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Bulan, berkati para Raymond, berkati Ibu Yuli untuk membimbing anak ini sehingga dia terus dewasa, juga dewasa secara rohani. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk para Jiman yang ada di Surabaya, Tirta yang ada di Semarang, Pak Yaman yang ada di Bandung, hamba-Mu Ibu Liliana yang ada di Malang. Pasca Tuhan memanggil kakaknya, Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan iman buat Ibu Liliana, juga semua keluarga besar, sehingga mereka tetap ikhlas dan dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan sertai dalam rencana untuk kembali ke Bekasi. Demikian pun juga untuk hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Baghdad. Tuhan Engkau memberkati Pak Thomas. Demikian pun juga Claudia yang ada di Amerika, Pak Yosef di Amerika. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana. Biarlah mereka juga mencari hadirat Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan berkaitan dengan mereka ada di tempat-tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk Aldo yang ada di Bandung. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Jika mereka berada di tempat lain hari ini, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada pada kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami telah memberikan pernyataan janji iman kami untuk penyediaan dana bagi tempat ibadah kami. Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi pernyataan atau janji iman, dan Tuhan mampukan mereka untuk dapat menempatinya sehingga adanya ketersediaan dana bagi tempat ibadah kami. Berkati, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda
bagi semua jemaat-Mu. Terima kasih, masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau berkati badan pengurus, ketua umum. Demikian pun juga kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan. Engkau berkati pimpinan-pimpinan gereja kami supaya sehati untuk dapat melayani agar Indonesia ini dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian pun juga TNI Polri. Tuhan, Engkau berkati khususnya dalam menghadapi tahun politik tahun 2024 ini. Tuhan, kami mohon keamanan, suasana yang kondusif bagi bangsa ini, sehingga kami sebagai warga gereja tetap memiliki kesempatan untuk hidup dan juga menyiarkan Injil Kristus Yesus agar banyak jiwa yang dapat diselamatkan dari bangsa ini. Hari ini juga jemaat-Mu telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda cinta kasih kami dalam kaitan dengan keuangan, juga sebagai tanggung jawab kami terhadap pengolahan berkat-berkat Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar bahwa doa kami tidak sempurna, karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami itu turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala kebutuhan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyiapkan makanan.